semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan ulang ulumul hadis berjudul Hubungan sunnah murni dengan Al-Quran. Umat Islam wajib mengikuti sunnah yang suci, sebagaimana wajibnya terhadap Al-Quran. Tidak ada perbedaan sedikit pun di antara mereka, karena sumbernya satu, yaitu Allah yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Yang artinya, sama seperti kami diutus tengah-tengah kamu, seorang rasul dari tengah-tengah kamu yang membacakan ayat-ayat kami untuk kamu. Dialah orang yang soleh di antara kamu dan mengajari kamu kitab dan hikmah serta mengajari kamu apa yang belum kamu ketahui. Yang dimaksud dengan kitab adalah Al-Quran dan hikmahnya adalah sunnah yang disucikan. Wahyu itu memantau dia dalam apa yang dia kerjakan dengan keras dan mengarahkan apa yang dia butuhkan benar. Nabi SAW yang terjaga melalui wahyu yang tidak membuat kesalahan. Tidak ada bukti yang lebih jelas tentang hal ini selain apa yang disebutkan dalam Al-Quran tentang celaan dan koreksi terhadapnya. Damai dan berkah Allah besertanya untuk beberapa hal yang dia kerjakan dengan keras serta di sunnah. Di antaranya adalah: pertama, apa yang dinyatakan mengenai para tawanan Badar ketika Nabi SAW menerima uang tebusan dari orang-orang musyrik sebagai imbalan untuk mengembalikan tawanan mereka kepada mereka. Allah menyalahkannya atas itu dan kemudian mengizinkannya. Harta rampasan yang Allah berikan tidak mengizinkan kepada Nabi maupun sebelum dia. Kedua, yang disebutkan tentang izin Nabi bagi orang-orang yang mohon diri untuk tidak berangkat bersamanya ke perang Tabuk dengan alasan bahwa mereka mempunyai alasan yang dapat menghalangi mereka untuk melakukan penyerbuan dan mereka tidak mempunyai alasan, maka Nabi tidak boleh memberikan izin kepada mereka sampai jelas bagi dia siapa yang berkata jujur dari para pendusta. Karena mereka bertekad untuk tidak berperang, maka dia memberi izin kepada mereka. Ketiga, apa yang disebutkan tentang larangannya terhadap dirinya adalah apa yang diizinkan Allah baginya. Bagaimanapun juga tentang fakta bahwa yang dia larang pada dirinya adalah budak perempuan atau madu. Dari Abdullah bin Abi Qatadah, atas wewenang Abu Qatadah bahwa ia mendengarnya meriwayatkan atas wewenang Rasulullah damai dan berkah Allah besertanya, bahwa ia bangkit di antara mereka dan menyebutkan kepada mereka bahwa jihad karena Allah dan beriman kepada Allah lebih baik perbuatan. Lalu seorang laki-laki berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika kamu terbunuh atas nama Tuhan? Apakah cukup tentang dosa-dosaku?" Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Boleh jika kamu terbunuh di jalan Allah dan dia bersabar dan mencari pahala serta maju dan tidak mundur." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Bagaimana kamu mengatakannya?" Dia berkata, "Apakah menurut Anda jika saya dibunuh atas nama Allah, dosa-dosa saya akan diampuni?" Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ya, dan kamu keluar dan mencari pahala, maju dan tidak berpaling kecuali hutang." Dalam hadis ini, Nabi mengeluarkan fatwa kepada penanya yang menyatakan bahwa membunuh syahid dengan ikhlas kepada Allah serta berfokus tanpa berpaling akan menghapus dosa-dosa tanpa membedakan antara hak-hak Allah dan hak-hak manusia. Namun, meskipun syahid dengan ikhlas dapat menghapus dosa yang berkaitan dengan hak Allah, hak-hak manusia tetap harus dikembalikan kepada pemiliknya. Begitulah Jibril Al-Qayyim mengawasi Nabi SAW. Dalam setiap keadaan beliau, Imam Nawawi berkata, adapun pernyataan beliau SAW, ya, kemudian beliau berkata, kecuali utang, maka hal ini dipahami bahwa itu diwahyukan kepada beliau pada saat itu, dan karena itulah beliau berkata, kecuali karena Jibril memberitahuku itu. Wallahu a'lam.
Setelah pemaparan singkat ini, kita dapat membagi apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW menjadi dua kategori. A. Apa yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW, dia terjaga dari kesalahan dalam hal ini, baik itu Al-Quran yang mulia maupun sunnah yang suci. B. Apa yang diijtihadkan oleh Rasulullah SAW terbagi menjadi dua bagian. Pertama, apa yang tidak direspon oleh wahyu, maka ini pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang diijtihadkan oleh Rasulnya, dan itu adalah benar yang tidak mungkin salah karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengakui kesalahan Rasulnya. Kedua, apa yang disetujui oleh wahyu, maka itu dianggap benar. Dari apa yang telah disebutkan dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, apapun yang diucapkan, dilakukan atau disetujui oleh Nabi SAW, baik itu berdasarkan wahyu atau hasil ijtihad disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, persetujuan ini terhadap beberapa ijtihad yang dilakukan oleh Nabi SAW merupakan bukti jelas bahwa Nabi SAW tidak bertindak berdasarkan pendapatnya sendiri, tetapi wahyu mengawasi apa yang ia lakukan. Ini juga merupakan salah satu bukti kebenaran Rasulullah bahwa ia menyampaikan semua yang diperintahkan untuk disampaikan oleh Allah. Disinilah teks-teks syar'i mengambil kesucian mereka, baik teks tersebut berasal dari Al-Quran yang mulia maupun dari Nabi yang sahih. Tidak boleh bagi seorang muslim untuk menolak sesuatu yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, karena seorang muslim meyakini bahwa Rasulullah SAW adalah yang terjaga dari kesalahan, dan apa yang telah ditetapkan oleh Allah adalah agama yang dengannya hamba mendekat kepadanya. Oleh karena itu, tidak boleh ada yang menyelisihi hal tersebut dalam keadaan apapun. Oleh karena itu, kami mengatakan bahwa hadis yang sahih darinya adalah hujjah dengan sendirinya, baik diterima untuk diamalkan atau tidak, dan setiap orang yang mendengarnya diwajibkan untuk mengamalkannya. Seorang muslim sebagaimana diperintahkan untuk mengikuti Al-Quran juga diwajibkan untuk mengamalkan sunnah yang sahih darinya, karena keduanya memiliki sumber yang sama dan hubungan antara keduanya adalah hubungan yang saling melengkapi. A. Sunnah yang suci adalah penjelas dan penerang dari apa yang diringkas dalam Al-Quran yang mulia, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mempercayakan kepada nabinya untuk menjelaskan Al-Quran yang mulia dengan nas dari Al-Quran itu sendiri. Penjelasan Al-Quran itu terdapat dalam sunnah yang suci. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allakum yatafakkarun. Yang artinya, dan kami menurunkan kepadamu Muhammad az-zikr agar kamu menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka berpikir. Contoh dari itu adalah Allah memerintahkan untuk melaksanakan sholat dalam kitabnya yang mulia, dan hal ini diulang-ulang. Namun Allah tidak menjelaskan dalam kitabnya jumlah sholat dalam sehari semalam, jumlah rakaat setiap sholat, atau cara melaksanakan sholat dan hal-hal lainnya. Maka Nabi Muhammad SAW menjelaskan semua hal ini dengan sangat jelas melalui sunnahnya, baik secara praktik maupun ucapan. Beliau bersabda, "Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat," dan melalui petunjuk-petunjuknya yang jelas, sehingga tidak ada yang samar bagi siapapun. B. Sunnah yang dimurnikan khusus umum Al-Quran. Definisi umum adalah istilah yang menunjukkan berdasarkan penggunaan bahasa bahwa istilah tersebut mencakup dan menjangkau semua individu yang sesuai dengan maknanya tanpa membatasi jumlah tertentu. Contohnya, kata semua dan seluruh. Begitu pula dengan kata tunggal yang diartikan sebagai definisi jenis, seperti pencuri, pezina, dan lainnya. Spesifikasi umum dalam istilah usuliyin adalah penjelasan bahwa maksud syara dari istilah umum pada awalnya adalah sebagian dari anggotanya, bukan semuanya. Contohnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaban nakalan minallah.
Wallahu azizun hakim, yang artinya, dan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan atas apa yang mereka kerjakan, sebagai sanksi dari Allah. Dan Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Ayat yang umum ini telah dikhususkan oleh sunnah yang mulia, di mana pemotongan tangan hanya diterapkan bagi mereka yang mencuri barang dengan nilai minimal 1/4 dinar atau lebih, dan barang yang dicuri harus berasal dari tempat penyimpanan yang aman. Selain itu, pemotongan tidak dilakukan jika si pencuri terpaksa untuk menyelamatkan diri dari bahaya. Jadi, tidak semua pencuri akan dipotong tangannya. Dari Aisyah binti Abu Bakar bahwa Rasulullah SAW bersabda, tangan akan dipotong jika mencuri barang senilai 1/4 dinar atau lebih. Imam Syafi'i mengatakan, seandainya kami tidak merujuk kepada sunnah dan hanya berdasarkan zahirnya, kami akan memotong tangan siapa saja yang terkena nama pencurian, dan seterusnya. C. Sunnah murni membatasi makna absolut Al-Quran. A. Definisi kata mutlak adalah yang menunjukkan individu tanpa batasan apapun, seperti Mesir. B. Definisi kata terikat adalah yang menunjukkan individu dengan batasan tertentu, seperti Muslim Mesir. Jadi, kata mutlak dipahami secara umum kecuali jika ada bukti yang membatasinya. Maka bukti tersebut mengubah pemahaman dari yang mutlak dan menjelaskan maksudnya. Contohnya, firman Allah Ta'ala, dan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan keduanya sebagai balasan untuk apa yang mereka kerjakan, sebagai sanksi dari Allah. Dan Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Dalam ayat yang mulia disebutkan pemotongan tangan pencuri tanpa batasan, yaitu tangan kanan atau kiri, serta bagian mana yang dipotong. Para ulama mayoritas berpegang pada sunnah praktis untuk menentukan maksud dari ayat tersebut, di mana tangan yang dipotong adalah hingga pergelangan tangan pada tangan kanan. D. Sunnah Nabi menjelaskan Al-Quran. Salah satu contohnya adalah penjelasan melalui kezaliman yang disebutkan dalam firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yang artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman syirik, mereka lah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mendapat petunjuk. Para sahabat memahami bahwa maksud dari kezaliman adalah mencakup semua jenis dosa, baik besar maupun kecil. Seseorang yang terjatuh dalam maksiat, baik itu besar atau kecil, termasuk dalam kategori tersebut. Tentang Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, ketika diturunkan ayat, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman. Hal itu membuat para sahabat Rasulullah SAW merasa berat. Mereka berkata, siapa di antara kami yang tidak mencampurkan imannya dengan kezaliman? Rasulullah SAW menjawab, tidak seperti yang kalian katakan. Mereka tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman. Dan beliau memberikan kabar gembira. Apakah kalian tidak mendengar perkataan Luqman kepada anaknya? Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. H. Sunnah yang suci menetapkan hukum dalam hal yang tidak ada dalam nas dari Allah, seperti larangan mengumpulkan seorang wanita dengan bibi dan neneknya dalam satu pernikahan. Ini adalah perkara yang ditetapkan oleh sunnah dan tidak disebutkan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah telah melarang karena hubungan pernikahan. Ibu dari istri jika menikah dengan putrinya, putri dari istri jika menikah dengan ibunya, istri dari anaknya yang sah, dan mengumpulkan antara dua saudara perempuan dalam satu pernikahan. Sunnah kemudian menambahkan larangan mengumpulkan seorang wanita dengan bibi dan neneknya dalam satu pernikahan. Jabir bin Abdullah mengatakan, Rasulullah SAW melarang seorang wanita untuk menikah dengan suami bibinya atau suami saudarinya. Imam Nawawi berkata, ini adalah dalil bagi semua mazhab ulama bahwa mengumpulkan seorang wanita dengan bibinya dan saudarinya adalah haram. Baik bibi dan saudara itu benar-benar saudara dari ayah ibu
atau secara kiasan saudara dari kakek atau nenek. Semua ini karena baik dari pihak ayah maupun ibu adalah haram untuk digabungkan menurut ijma' atau kesepakatan ulama. Dan mayoritas ulama berpegang pada hadis-hadis ini, mengesampingkan ayat yang ada. Sunnah telah mengharamkan karena penyusuan segala sesuatu yang diharamkan karena nasab. Al-Quran tidak mengharamkan karena penyusuan kecuali ibu yang menyusui dan saudara-saudara penyusuan. Al-Quran mengharamkan karena nasab 7 orang, yaitu ibu, putri, saudara perempuan, bibi, nenek, anak saudara laki-laki, dan anak dari saudara perempuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuan sesusuan, ibu istri-istrimu atau mertua, anak-anak perempuan dari istrimu atau anak tiri yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu atau dan sudah kamu ceraikan, tidak berdosa bagimu menikahinya, dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu atau menantu. Dan diharamkan pula mengumpulkan dalam pernikahan 2 perempuan yang bersaudara, kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hamid bin Abdul Rahman berkata, aku mendengar Muawiyah berkhutbah dan mengatakan, aku mendengar Nabi SAW bersabda, barang siapa yang Allah kehendakinya untuk kebaikan, dia akan memahamkannya dalam agama. Aku hanyalah pembagi dan Allah lah yang memberi. Dan akan senantiasa ada golongan dari umat ini yang tetap tegak di atas perintah Allah. Tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menentang mereka sampai datangnya keputusan Allah. Imam Ibnu Hajar menjelaskan bahwa hadis ini mengandung 3 hukum. Pertama, keutamaan memahami agama. Kedua, bahwa pemberi yang sebenarnya adalah Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, bahwa sebagian umat ini akan tetap berada di atas kebenaran selamanya. Yang dimaksud keputusan Allah di sini adalah angin yang akan mencabut nyawa setiap orang yang di dalam hatinya terdapat sedikit iman, sehingga yang tersisa hanyalah orang-orang jahat dan atas mereka akan datang kiamat. Hafiz Ibnu Hajar mengatakan, menurut Al-Bukhari yang dimaksud dengan mereka adalah para ahli ilmu yang berpegang pada hadis. Imam Nawawi juga menyatakan ada kemungkinan bahwa golongan ini terdiri dari berbagai jenis orang beriman. Di antara mereka ada yang pemberani dan berperang, ada yang ahli fikih, ada yang ahli hadis, dan ada pula yang zuhud dan penyeru kepada kebaikan dengan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Di antara mereka ada orang-orang yang berbuat baik dengan berbagai cara. Mereka tidak harus berkumpul dalam satu tempat, melainkan bisa tersebar di berbagai penjuru dunia. Puji syukur kepada Allah dari zaman Nabi SAW hingga sekarang dan akan terus ada hingga datangnya perkara Allah yang disebutkan dalam hadis. Apa yang dinyatakan oleh Imam Nawawi adalah benar, bahwa yang dimaksud dengan golongan yang diberitahukan oleh Nabi SAW akan tetap teguh pada kebenaran adalah mereka yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi yang suci, yang mengorbankan diri dan kenyamanan mereka demi keridhaan Allah, meskipun amal mereka bervariasi. Golongan ini perhatian umat Islam terhadap sunnah yang suci. Perhatian yang besar yang diberikan oleh umat Muslim terhadap sunnah Nabi Muhammad SAW merupakan sesuatu yang belum pernah dicontohkan oleh orang lain di berbagai demam. Sesungguhnya umat Muslim sangat memperhatikan sunnah Nabi mereka dengan perhatian yang luar biasa. Tidak ada yang menyamainya dan tidak ada yang menandingi mereka dalam hal ini sepanjang zaman dan sejarah. Laki-laki satu-satunya di sepanjang zaman yang ucapan, tindakan, persetujuan, dan sifat-sifat fisik serta akhlak yang terjaga adalah Nabi kita dan kekasih kita itu Nabi Muhammad SAW. Hingga seolah-olah mereka yang belajar tentang sunnahnya yang suci dan mendalami perjalanan hidupnya yang harap dapat bersaksi bahwa dapat melihatnya. Meskipun ia tidak pernah melihat sosok yang mulia, ia telah mengenali sifat-sifatnya fisik
sifat-sifat fisiknya yang diciptakan Allah kepadanya, dan sifat-sifat akhlaknya yang seharusnya diteladani oleh seorang muslim, berbagai bentuk pengikut dan kepatuhan terhadap firman Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan dan baik bagi Allah dan hari akhir yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat sangat memperhatikan sunnahnya. Para sahabat sangat peduli dengan sunnah Nabi mereka. Karena apa? Dengan perhatian yang luar biasa yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya, seperti yang telah kita sebutkan, dan ada beberapa alasan yang mendorong mereka untuk itu, serta ada juga beberapa aspek yang jelas dan nyata dari perhatian ini. Rangkuman alasan dan aspek ini dalam poin-poin utama yaitu kaum muslimin diwajibkan untuk mengikuti sunnah yang mulia, seperti mereka yang diwajibkan untuk mengikuti Al-Quran yang mulia. Alasan ketertarikannya para sahabat terhadap sunnah mereka karena satu sumber. Para sahabat mengetahui bahwa semua yang keluar dari Nabi, baik ucapan, tindakan, maupun persetujuan, adalah agama yang harus dijadikan pedoman untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kebaikan umat manusia di dunia dan keberhasilan mereka di akhirat tergantung pada kekuatan kepada Nabi dan meneladani beliau dalam segala hal yang besar maupun hal yang kecil, serta mengikuti hukum-hukumnya. Oke, para sahabat telah mengetahui bahwa segala sesuatu yang keluar dari Nabi berupa ucapan, perbuatan, dan ketetapan, sesungguhnya hal ini merupakan agama Allah yang disembah dan didekati, bahwa tidak ada pilihan dari sahabat Rasulullah dalam menjaga semua yang berasal darinya, mengajarkan kepada orang-orang yang mengetahuinya, dan menyampaikan kepada manusia. Maka sungguh Allah telah memuliakan para rasulnya, para sahabatnya, dengan menjadikan mereka sebagai para penjaga amanah Allah atas kitabnya dan sunnah nabinya. Mereka adalah utusan Rasulullah kepada orang-orang setelah mereka. Para sahabat sangat berhati-hati dalam menerima dan menyampaikan Rasulullah dan menyampaikan hadis Rasulullah, hingga mereka menyampaikannya sebagaimana mereka mendengarkannya, agar orang-orang tidak tersesat karena kesalahan mereka. Nah, inilah yang dipahami pada sahabat dari kitab Tuhan dan sunnah Nabi mereka. Karena alasannya, yang yang dimaksud yang disertakan dengan kitab yang mulia dalam ayat-ayat Al-Quran yang mulia adalah sunnah yang suci. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Yang artinya, kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, Nabi Muhammad, tentu segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu, akan tetapi mereka tidak menyesatkan kecuali dirinya sendiri dan tidak membahayakan sedikit pun. Allah telah menurunkan kitab, yaitu Al-Quran, dan hikmah, sunnah kepadamu, serta telah mengajarkan kepadamu apa yang tadinya belum kamu ketahui. Karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu itu sangat besar. Hal ini disebabkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kitab, dan yang dimaksud di dalam Al-Quran ini kebijakannya melekat padanya, dan tautannya ini memerlukan kontras. Artinya orang yang bersimpati kepada orang yang tidak bersimpati kepadanya, karena hikmah itu lain selain Al-Quran yang dibawa Nabi Allah hanyalah Al-Quran yang mulia dan sunnah yang suci. Imam Syafi'i berkata, maka Allah mewajibkan manusia untuk mengikuti wahyunya dan sunnah Rasulnya. Kemudian Imam Syafi'i menyebutkan ayat-ayat yang Allah kaitkan dengan Al-Quran. Yang kedua, Imam Syafi'i berkata, maka Allah menyebutkan kitab, yaitu Al-Quran, dan dia menyebutkan hikmahnya. Maka saya mendengar salah seorang ulama Al-Quran dan yang puas berkata, sunnah Rasulullah itu miliknya, dan ini merupakan dan ini serupa dengan apa yang beliau sampaikan. Dan Allah Maha mengetahui karena Al-Quran disebutkan dan hikmah mengikutinya. Allah menyebutkan kepada ciptaannya dengan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, maka tidak boleh, dan Allah Maha mengetahui mengatakan, hikmah
hikmahnya di sini kecuali sunnah Rasulullah. Jadi hal ini karena kitab Allah, bahwa Allah mewajibkan ketaatan kepada Rasulnya dan mewajibkan manusia menaati perintahnya, sehingga tidak boleh dikatakan wajib kecuali sesuai dengan kitab suci. Dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dari Allah makna apa yang dikehendaki sebagai bukti bagi yang khusus dan yang umum. Kemudian Allah menyandingkan hikmah dengan kitabnya, lalu mengikutinya kepadanya, dan dia tidak memberikan hal ini kepada salah satu dari makhluk selain Rasulnya. Al-Hafidz Ibnu Katsir berkata, ketika menafsirkan ayat yang mulia, Allah telah menurunkan kepadamu kitab dan hikmah. Kitab adalah Al-Quran dan hikmah adalah sunnahnya. Yang B, Allah memerintahkan kaum muslim untuk menaati Rasul dalam semua yang ia perintahkan dan menjauhi semua yang ia larang, baik perintah-perintah maupun larangan-larangan tersebut terdapat dalam Al-Quran atau sunnah yang suci. Tidak ada perbedaan dalam hal apapun. Allah tidak membatasi hal ini hanya pada apa yang ada dalam Al-Quran. Dia memperingatkan kaum muslimin tentang azabnya jika mereka menentang perintahnya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepadanya maka ambillah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Yang C, Allah Ta'ala telah menjadikan ketaatan kepada Rasulnya sebagai ketaatan kepadanya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa ma tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafizha. Yang artinya, barang siapa menaati Rasul, maka sungguh dia telah menaati Allah. Dan barang siapa berpaling, kami tidak mengutusmu, wahai Muhammad, untuk menjadi penjaga atas mereka. Yang D, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah berfirman, Allah menjadikan ketaatan kepadanya sebagai sebab yang menemani para nabi, orang-orang yang besar, orang-orang yang benar, syuhada, dan orang-orang yang soleh di syurga. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yang artinya, dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, mereka itu yang bersama-samanya dengan orang-orang yang dianugerahi nikmatnya oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang soleh, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Yang F, Allah menjadikan ketaatan kepadanya dan mengikutinya sebagai jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ati'u Allah wa ati'u Rasul fa in tawallaw fa innama 'alaihi ma humila 'alaikum wa 'alaikum ma humaltum wa in tuti'uhu wa tahtadu wa ma 'alaihi rasul wa ma 'ala rasuli illal balaghul mubin. Yang artinya, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya. Jika mereka berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul hanya menyampaikan apa yang diutuskan kepadanya, dan kewajiban kalian adalah yang bebankan kepada kalian. Jika kalian menaatinya, kalian akan mendapatkan petunjuk, dan tidak ada kewajiban atas Rasulnya selain menyampaikan amanah yang jelas. Yang G, Allah SWT memperingatkan dari perintah nabinya dan keluar dari ketaatan kepadanya, serta mengancam mereka yang membangkang dengan fitnah
dapat menghapus iman yang ada dalam hati mereka, atau siksaan yang pedih akan menimpa mereka. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Yang artinya, hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya Nabi berhati-hatilah agar tidak menimpa mereka fitnah atau siksaan yang pedih. Yang Allah menafikan iman dari orang yang tidak menerima hukumannya dengan hati yang ridha dan tenang terhadap hukum Rasulullah SAW. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fala warabbuka la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Yang artinya, sungguh demi Tuhanmu, mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka tidak beriman, hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Imam Syafi'i berkata, ayat ini berdasarkan apa yang diketahui dan Allah lebih mengetahui diturunkan berkaitan dengan seorang laki-laki yang mengadu kepada Zubair mengenai tanah, dan Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk Zubair. Dari Abdullah bin Zubair, ia menceritakan seorang lelaki dari kalangan Ansor mengadu kepada Zubair di hadapan Nabi Muhammad SAW mengenai saluran air yang mereka gunakan untuk menyirami pohon kurma. Lelaki Ansor itu berkata, biarkan airnya mengalir, tetapi Zubair menolak. Lalu mereka berdua mengadu di hadapan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW kemudian berkata kepada Zubair, sirami wahai Zubair, kemudian kirimkan air kepada tetanggamu. Lelaki Ansor itu marah dan berkata, apakah dia itu anak bibimu? Lelaki Ansor itu maka wajah Rasulullah SAW berubah. Kemudian beliau berkata, sirami wahai Zubair, kemudian tanah air itu sampai kembali ke dinding. Zubair berkata, demi Allah, aku benar-benar merasa ayat ini diturunkan terkait dengan hal itu. Sungguh, demi Tuhanmu, mereka tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Nah, kata Al-Qadi dan Al-Dawudi menyebutkan bahwa orang yang terdebat dengan Al-Zubair maka adalah seorang munafik, adalah orang yang munafik, dan pernyataannya dalam hadis bahwa dia seorang Ansor tidak bertentangan dengan ini karena dia berasal dari suku mereka, bukan dari Ansor yang beriman, ya. Derajat sunnah yang suci di hadap Al-Quran ini telah dibahas sebelumnya di bawah judul hubungan sunnah yang suci dengan Al-Quran. Ketakutan sahabat yang menyembunyikan ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan umat muslim untuk menyampaikan ilmu, dan harus ada sekelompok orang yang cukup untuk menjalankan tugas ini setelah mereka memenuhi syarat. Jika tidak, semua muslim akan berdosa. Nah, Rasulullah SAW memerintahkan untuk menyampaikan ilmu, mendorong dan menginginkan hal itu dengan berbagai cara. Beliau juga mendoakan orang-orang yang menjalankan tugas ini, serta mengancam orang-orang menyembunyikan ilmu dengan azab yang pedih di neraka jahanam. Di dalam hadis yang mulia ini, Nabi Muhammad SAW memerintahkan bahwa orang yang menyembunyikan ilmu akan mendapatkan siksaan yang menyakitkan di neraka jahanam. Hal ini karena dengan menyembunyikan ilmu, ia menjadikan hidayah dan cahaya Allah hilang dari manusia, yang menyebabkan mereka menderita di dunia dan di akhirat. Di dalam hadis sahih terdapat berbagai jalur yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir di antara kalian, dan terdapat banyak hadis yang searti serta kesepakatan para ulama mengenai hal ini. Nah, para ulama menjaga bagi umat Islam setelah pertolongan Allah sumber kehormatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat, yaitu Al-Quran dan Sunnah yang suci. Dengan mewariskan Islam kepada generasi setelah mereka, ulama adalah amanat Allah atas wahyunya yang melampaui batasan-batasan Islam yang agung, menerangkan apa yang dibawa oleh Rasulullah kepada umatnya, dan menyeru kepada Allah dengan ilmu yang jelas.
tugas para sahabat terhadap sesama mereka. Para sahabat telah dimuliakan oleh Allah dengan kebersamaan mereka kepada nabi-nabi. Mereka menyaksikan turunnya wahyu, mendengar sabda Rasul mereka, serta melihat tindakan dan persetujuan beliau dan lain-lain. Mereka menyadari bahwa menjadikan kewajiban mereka untuk menyampaikan apa yang mereka dengar kepada orang-orang yang tidak mendengarkannya, seperti halnya Allah menyelamatkan mereka melalui Rasulnya, memberikan petunjuk kepada mereka dari kesesatan, mengeluarkan mereka dari kegelapan syirik menuju cahaya tauhid, dari penyembahan kepada makhluk menuju penyembahan kepada Sang Pencipta. Mereka bekerja keras untuk menyelamatkan saudara-saudara mereka dalam kemanusiaan dengan menyampaikan apa yang diturunkan Allah kepada Rasulnya berupa Al-Quran dan hikmah, untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan kebodohan menuju cahaya Islam, dari penyembahan kepada makhluk menuju penyembahan kepada Sang Pencipta, dari penindasan berbagai agama menuju keadilan, dan dari sempitnya kehidupan dunia menuju keluasan dunia dan akhirat. Nah, Nabi Muhammad SAW telah mengamanatkan hal ini kepada mereka di hari ketika beliau memberitahu mereka tentang kewajiban mereka terhadap sesama manusia, bahwa tugas mereka adalah bagian dari tugas beliau, dan bahwa mereka harus melaksanakan tanggung jawab mereka. Andai kata mereka tidak melaksanakan kewajiban ini, mungkin Islam tidak akan menyebar ke seluruh jazirah Arab dan mereka akan dianggap telah lalai dalam tugas mereka, seperti halnya keadaan umat Islam saat ini. Dari Abu Hurairah, dia berkata, seorang badui berdiri dan berkemih di masjid. Orang-orang hendak menangkapnya, lalu Nabi berkata, biarkanlah dia, dan disiramkanlah air di atas tempat kemihnya dengan air, karena sesungguhnya kalian diutus sebagai pembawa berita gembira, bukan sebagai orang yang menyulitkan. Segini saja penjelasan dari kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak telah menonton video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.